Oke, sekarang kita masuk ke bab 11 barang publik dan sumber daya milik bersama. Apa bedanya barang publik dan sumber daya milik bersama? Nanti kita akan bahas. Jadi kita mengonsumsi banyak barang tanpa membayar. Contohnya ke taman-taman kota ya, atau taman nasional, pertahanan nasional seperti keamanan dari polisi atau keamanan dari Tentara Nasional Indonesia misalnya. Terus juga udara dan air bersih. Air bersih contohnya kayak air yang dari tanah ya, itu bukan air beli ya, bukan air yang beli di minimarket ya. Nah, barang-barang tersebut kan tidak mempunyai harga. Nah, maka kekuatan pasar, market yang biasanya mengalokasikan sumber daya tidak ada. Jadi kan kalau ada barang biasanya kan ada harganya ya untuk dibeli atau dijual. Nah, karena tidak adanya harga, jadi kekuatan pasar, market powernya ini nggak bisa mengalokasikan sumber daya yang ada yang tadi. Untuk pertahanan nasional, taman kota, itu kan kita nggak beli udara dan air bersih. Nah, makanya pasar swasta mungkin gagal menyediakan jumlah barang tersebut yang efisien secara sosial. Maksudnya efisien secara sosial merata seperti itu. Karena tadi nggak ada mekanisme harga. Jadi kan kalau harga makin langka barangnya, harganya makin mahal. Barangnya makin berlebih, harganya makin murah kayak Water Diamond Paradox ya. Kenapa harga air murah, kenapa harga berlian mahal? Kan ini ditentukan oleh harga. Nah, maka dari salah satu prinsip ekonomi yang di bab 1, pemerintah terkadang dapat meningkatkan hasil pasar. Nah, di sini pemerintah bisa intervensi terhadap tadi barang yang tidak disediakan oleh pasar yang nggak ada harganya. Nih, karakteristik barang. Jika suatu barang excludable, jika seseorang bisa dicegah untuk menggunakannya. Contohnya ini adalah barang eksklusif. Kalau kita udah beli barang itu, berarti barang itu jadi milik kita, eksklusif milik kita. Contohnya kayak kita beli burger, makanan. Burger itu jadi milik kita dong. Eksklusif buat kita. Orang lain nggak boleh makan burger kita karena kita udah beli burgernya. Atau kita beli internet untuk WiFi atau internet untuk HP ya. Nah, itu jadi milik kita dong. Orang lain nggak boleh pakai tanpa seizin kita. Nggak boleh pakai internetnya. Pakai WiFi misalnya. WiFi-nya karena kita udah beli untuk konsumsi kita sehari-hari. Nah, ada yang disebut non-excludable. Artinya apa? Hal ini bukan khusus buat milik kita. Hal ini bisa dimiliki oleh semua orang. Contohnya sinyal radio FM. Misal kalian dengerin Prambors. Yang denger Prambors itu bukan spesial buat kalian doang. Jadi cuma kalian doang yang bisa denger Prambors. Orang lain nggak bisa denger. Nah, orang lain juga bisa dengar sinyal radio FM ini dari Prambors tadi. Sama pertahanan negara. Misalnya kalian bukan kalian doang yang berhak dilindungi oleh polisi atau dilindungi oleh Tentara Nasional Indonesia misalnya jika ada ancaman dari luar negeri. Kalau polisi jika ada ancaman dari dalam negeri seperti preman, pencuri, seperti itu. Nah, ini milik oleh semua masyarakat. Sama kayak itu di sini radio milik semua masyarakat. Jadi paham ya? Not excludable ini bukan hak eksklusif. Semua orang bisa mendapatkannya. Kalau excludable ini eksklusif untuk kita sendiri ya.
Terus jika ada suatu barang dikatakan rival jika konsumsi penggunaan barang tersebut mengurangi penggunaan barang lainnya. Contohnya rival tadi kita beli burger. Orang yang jualan kan dia misalnya jualan 100 burger. Kita beli 10. Kita beli 10 berarti barangnya berkurang. Dari 100 tadi 10 kita pakai, kita konsumsi, sisanya 90. Jadi orang lain tinggal beli sisa 90 yang tadi. Jadi penggunaan barang yang kita konsumsi ini mengurangi penggunaan barang oleh orang lain. Seperti itu. Misalnya ada suatu toko ramen. Laku banget. Jadi 1 jam sebelum buka, dia udah full reserve. Seperti itu. Yang antri udah panjang. Sampai 1 jam yang antri. Jadi sebelum buka. Jadi misalnya kita datangnya 1,5 jam, kita udah kehabisan ramen itu. Contohnya ramennya cuma disediakan 100 porsi per hari. Seperti itu. Pas kita datang terlambat, udah habis ternyata oleh orang yang sudah mengantri lebih dulu. Seperti itu ya. Rivalry artinya apa? Barang ini bisa diperebutkan karena sumber dayanya ini terbatas ya. Not rival contohnya apa? Misalnya kalian dengar lagu Spotify. Di Spotify lagunya Taylor Swift. Jadi lagunya Taylor Swift mau kalian dengar sebanyak apapun nggak berkurang. Seperti itu misalnya kalian mau dengar lagu Taylor Swift 24 jam per hari juga nggak bakal berkurang karena itu bisa didengarkan oleh banyak pihak secara paralel sekaligus seperti itu. Kita dengerin ini nggak mengurangi orang lain untuk bisa mendengarkannya. Jadi not rival ya. Paham ya? Jadi barang privat itu atau barang swasta itu yang excludable sama rival. Contohnya makanan. Kalau kita beli jadi hak eksklusif milik kita, terus juga kalau kita beli mengurangi konsumsi dari orang lain. Jadi karena kita konsumsi, orang lain konsumsinya jadi berkurang. Seperti itu. Nah, barang publik itu bukan eksklusif, not excludable, sama not rival. Tidak diperebutkan, contohnya pertahanan negara, untuk polisi, untuk tentara, nggak diperebutkan kan. Sumber daya milik bersama. Nah, ini yang namanya sumber daya milik bersama, dia not excludable, bukan eksklusif, cuman rival. Contohnya ikan di laut. Contohnya ikan di laut. Kalau ikan di laut itu kan laut milik bersama. Jadi siapa aja bisa. Jadi laut bebas ya, bukan laut milik pribadi ya. Jadi laut bebas kita bebas mancing di sana untuk mendapatkan ikan. Contohnya kita mau dapetin ikan di sana. Nah, cuman rival kenapa? Konsumsi ikannya bisa habis seperti itu. Kalau dikonsumsi pakai pukat harimau jadi cepat habis. Jadi sekali nangkap ikan dapat ratusan. Kan jumlah populasi ikannya berkurang walaupun hal itu bukan eksklusif milik kita cuman bisa habis ya. Jadi bedanya barang publik sama barang milik bersama itu ada rivalry-nya, bisa habis ya. Terus monopoli alami, contohnya eksklusif sama non rival. Contohnya kayak kalian langganan Netflix, itu kan jadi eksklusif milik kita, cuman nggak rival. Jadi orang lain juga bisa langganan juga. Misalnya kita mau nonton film 24 jam, orang lain juga bisa nonton film 24 jam. Jadi konsumsi kita nggak mengurangi konsumsi orang lain. Cuman itu eksklusif milik kita ya. Hak. Jadi kita harus beli dulu baru dapat akses untuk nontonnya ya. Jadi kalian udah bisa bedain kan mana barang publik, mana sumber daya milik bersama. Bagi keduanya eksternalitas muncul, jadi ada eksternalitas positif atau negatif ya. Karena tidak mempunyai harga. Jadi keputusan swasta mengenai konsumsi produksi yang menghasilkan hasil yang tidak efisien. Kebijakan publik berpotensi meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Jadi karena di sini tidak ada harganya,
Jadi karena barangnya ini gratis, tidak ada harganya, maka butuh intervensi dari publik untuk meningkatkan kesejahteraannya. Jadi butuh intervensi dari pemerintah. Nah, di sini peran pemerintah saat barang itu nggak ada harganya. Kalau ada harganya kan itu udah dialokasikan oleh swasta ya. Harga mahal atau harga rendah itu tergantung kelangkaan. Kalau barang nggak ada harganya gimana? Nah, barang publik ini sulit disediakan oleh pasar swasta karena ada masalah free rider. Orang yang menerima manfaat tanpa membayarnya. Misalnya kalian bikin taman kota. Jadi bikin taman kota harganya 100 juta. Nah, cuman itu buat publik. Nah, publik yang lainnya yang nggak ikut saweran buat bikin taman kota bisa menikmatinya. Jadi kan dia menikmati gratis, sedangkan kalian udah bayar 100 juta buat bikin taman itu. Nah, kan itu bagi kalian kan ada free rider nih, orang yang menerima manfaat tapi tidak membayarnya bias. Nah, makanya ke perusahaan swasta ini nggak bisa untuk menyediakan barang publik. Jadi yang menyediakan barang publik kayak taman kota itu adalah pemerintah. Jadi pemerintah menyediakan untuk masyarakatnya. Kalau pribadi kita bikin barang publik, kita rugi dong. Kita udah bayar, ternyata orang lain yang nikmatin manfaatnya. Ada free rider. Masyarakat mempunyai insentif menjadi free rider. Perusahaan tidak bisa mencegah orang untuk mengonsumsi barang tersebut. Maka barang tersebut tidak diproduksi. Jadi kayak bikin jalan raya misalnya, bikin jalan raya yang bikin pemerintah. Kalau kita yang bikin swasta, jalan raya itu bisa dimuati oleh orang lain sih dari itu. Jadi insentif buat bangun jalan raya itu nggak ada. Jadi supaya ada jalan raya sama ada taman kota gimana? Ya caranya dengan tadi penyediaan barang publik oleh intervensi pemerintah tadi. Jadi di sini adalah barang publik disediakannya bukan oleh swasta ya, cuman oleh pemerintah. Jadi barang publik harus disediakan pemerintah jika manfaatnya lebih besar dari biaya untuk menyediakannya. Biasanya jadi membangunnya dengan apa? Pajak atas orang-orang tersebut. Seperti itu kan kita bayar pajak-pajaknya itu buat bikin barang publik. Gitu. Kan jalan raya itu dinikmati bersama. Yang bangun bukan swasta, cuman pemerintah. Barang publik ya. Taman kota juga bangun pemerintah. Lampu-lampu di taman itu kan manfaatnya untuk bersama, bukan untuk pribadi. Yang bangun siapa? Kalau swasta yang bangun dia rugi dong. Orang lain bisa menikmati manfaatnya. Makanya bangun swasta, bukan swasta, cuman publik pemerintah. Nah, masalahnya apa? Mengukur manfaat biasanya sulit. Jadi dalam penyediaan barang publik harus ada analisis biaya manfaat. Jadi harus ada studi banding manfaatnya ke publik gimana dibandingkan biayanya. Penyediaan barang publik untuk secara efisien lebih sulit dibandingkan swasta. Jadi untuk penyediaan barang publik harus diperhatikan manfaatnya. Jadi misalnya bangun jalan raya ada manfaatnya enggak? Seperti untuk masyarakat kalau ada ya udah. Jadi biar masyarakat transportasinya lebih bagus. Itu taman kota manfaatnya apa buat pusat rekreasi, buat menanam pohon untuk menyediakan oksigen. Ini kan bagus ada manfaatnya. Contohnya kayak emang ada barang publik yang nggak ada manfaatnya. Contohnya kayak bikin patung. Bikin patung buat apa manfaatnya buat masyarakat? Buat apa? Nggak ada kan? Seperti itu. Jadi harus dialokasikan untuk hal-hal yang ada manfaatnya. Seperti itu. Barang publik. Contohnya pertahanan nasional tadi untuk kayak tentara kan tujuannya untuk melindungi dari penjajahan asing seperti itu supaya Indonesia nggak dijajah lagi oleh Jepang, oleh Belanda. Butuh adanya tentara seperti itu sama untuk melindungi secara internal polisi misalnya melindungi dari ada kasus pencurian ntar ngadunya kemana? Tadi ke polisi.
ada preman ngadunya di mana ke polisi. Terus juga pengetahuan yang diciptakan melalui penelitian. Seperti itu misalnya melakukan riset. Jadi Einstein melakukan riset tentang kuantum. Penelitiannya itu berfungsi buat pengetahuan fisika untuk kedepannya. Sama memerangi kemiskinan. Jadi bikin barang publik konsumsi. Jadi masyarakat yang nggak mampu disubsidi oleh pemerintah. Contohnya kayak BPJS kan. Itu. Cuman kalau BPJS itu sumber daya milik bersama ya. Soalnya kan dia rivalry ya. Makanya bisa muncul antrian panjang ya. Bukan barang publik. Ini sumber daya milik bersama. Sumber daya milik bersama itu adalah, jadi kalau barang publik itu nggak ada saingannya. Contohnya kayak pertahanan negara, seperti polisi TNI, jadi nggak ada saingannya. Hak untuk mendapatkan perlindungan nggak ada saingannya. Nah, kalau sumber daya milik bersama itu ada saingannya, ada rivalinya. Oleh itu penting peran pemerintah di sini nih untuk memastikan sumber daya milik bersama bisa dikelola secara efisien. Jadi penggunaan setiap orang sudah dijatah untuk menggunakannya. Jadi pemerintah memastikan pemanfaatannya tidak berlebihan. Contohnya, kita ilustrasikan sumber daya yang dimiliki bersama yang diinginkan secara sosial. Contohnya di abad pertengahan ada lahan untuk membolehkan domba-domba dari peternak itu untuk makan di situ. Nah, seiringnya populasi bertambah di suatu desa tersebut, maka populasi dombanya juga semakin bertambah. Jadi makin banyak peternak, makin banyak dombanya untuk makan rumput di lahan publik milik pemerintah desa seperti itu misalnya. Nah, lama-lama karena konsumsi rumputnya berlebihan, maka rumputnya mulai menghilang akibat konsumsi dari dombanya itu yang berlebihan. Karena dombanya makin banyak ya. Karena apa? Dari swasta kan jadi dia melakukan insentif ini untuk memberi makan dombanya secara gratis ya di lahan publik ya. Cuman lama-lama rumputnya ternyata habis karena dombanya semakin banyak yang makan di situ. Jadi, nah efeknya kalau rumputnya habis masyarakat tidak bisa berternak domba lagi. Karena apa? Rumput untuk makanan dombanya itu habis gara-gara overkonsumsi. Nah, di situ adanya peran pemerintah untuk membatasi overkonsumsi. Seperti itu. Misalnya dijatahin hanya boleh 5 domba setiap individu yang boleh makan di lahan publik itu seperti itu. Jadi di sini butuh peran pemerintah untuk menjaga biar hal itu bisa efisien, nggak overkonsumsi ya. Nah, ini disebut tragedi kepentingan bersama. Jadi masyarakat ini cenderung menggunakan bahan secara berlebihan, overuse. Jadi tragedi ini menyebabkan eksternalitas negatif. Jadi membiarkan banyak ternak domba makan rumput mengurangi kualitas lahan tersebut yang membuat rumputnya cepat habis ya. Jadi ini adalah kualitas jadi tragedi barang bersama. Kalau di dunia modern apa kayak contohnya kayak BPJS. Kenapa BPJS antrinya panjang? Seperti itu walaupun BPJS itu bayar ya. Cuman kan bayarnya murah ya per bulan 35.000 ya. Kalian kalau ikut asuransi swasta bisa 700.000 per bulan loh. Kan antrinya banyak. Jadi kan rivalry ya. Rivalry jadi banyak yang
mengkonsumsi itu, misalnya untuk kalau kalian sakit seperti itu kan itu biaya kesehatan murah ya. Sebelum ada BPJS biaya kesehatan mahal ya. Jadi orang yang kurang mampu kalau sakit ya resikonya tinggi ya. Makanya sekarang walaupun belum gratis tetap bayar tadi 35.000 tapi itu termasuk murah ya. Cuman tadi ada yang rivalry rivalry karena apa? Kayak tadi daya tampung untuk rumah sakit terbatas, terus daya tampung untuk pusat kesehatan masyarakat juga terbatas seperti itu. Jadi ini barang milik bersama. Jadi bisa dibedain ya barang milik bersama sama barang publik. Kalau barang publik itu not rivalry. Jadi bisa dikonsumsi tanpa mengurangi orang lain mengonsumsinya. Pilihan kebijakan untuk mencegah konsumsi berlebihan pada sumber daya milik bersama. Jadi paham ya, kalian bedain barang publik sama sumber daya milik bersama. Sumber daya milik bersama biasanya caranya untuk mengatur penggunaan sumber daya mengenakan pajak korektif untuk menginternalisasi eksternal. Contohnya memancing di Taman Nasional, izin memancing di danau. Jadi danau itu bebas masyarakat untuk mancing. Nah, cuman kalau digratiskan jadinya overkonsumsi seperti itu. Jadi masyarakat ingin dapat ikan secara gratis. Jadi kalau masuk dikasih pajak. Pajak tujuannya apa? Untuk membuat harga agar membatasi konsumsinya. Seperti itu. Kalau nggak dibatasi konsumsinya, ikan di danau Taman Nasional itu bakal habis dong. Supaya nggak habis dipajakin. Seperti itu. Jadi masuk harus bayar pajak untuk memancing. Seperti itu. Atau izinnya bisa dilelang. Jadi yang mau mancing, lelang izin siapa yang mau mancing. Jadi mereka beli lelang izin untuk memancingnya. Tuh. Terus contohnya kayak sumber daya, misalnya pemerintah ngelelang tanah, tanahnya itu bisa dijual ke swasta seperti itu, biar pembagiannya lebih efisien. Misalnya tanahnya itu misalnya udah over consumption tadi kayak tanahnya untuk merumput domba-domba. Nah, karena tadi over konsumsi, gimana cara mengatasinya ya? Pemerintah desanya bingung nih, gimana caranya biar nggak over konsumsi. Tanah pemerintahnya itu dijual ke swasta, seperti itu. Nah, kalau sudah dijual ke swasta kan jadi misalnya swasta ada dibeli masing-masing tanahnya, jadi tanahnya dibagi-bagi per keluarga, seperti itu. Tergantung siapa yang membayar lebih banyak, misalnya tanahnya ada 1.000 meter, yang bayar ada yang bayar 100 meter, ada yang bayar 50 meter, ada yang bayar 200 meter, tergantung dari jumlah yang dibayarkan swasta ke pihak pemerintah. Tujuannya apa? Biar nggak ada overkonsumsi, misalnya itu bisa diselesaikan ke pasar swasta, tanahnya itu dijual dilelang oleh negara misalnya. Sumber daya milik bersama, contohnya udara bersih, air bersih. Air bersih juga kan misalnya kalian pompa air tanah juga kan terbatas ya. Jadi biar penggunaannya nggak overkonsumtif, harus tadi kan sumber daya milik bersama harus dilakukan kebijakan pemerintah biar nggak overkonsumsi penggunaan air tanah ya. Atau udara ya. Udara juga oksigen konsumsi ya. Jadi kalian misalnya banyak kendaraan bermotor dan bahan bakar fosil kan bikin udara makin jelek ya. Kalau udara makin jelek, kualitas udara, oksigen juga semakin berkurang. Nah, akibatnya juga tadi banyak penggunaan jalan, jadi jalan-jalan jadi macet. Sumber dayanya jalan-jalan jadi macet ya.
Terus juga misalnya konsumsi ikan terlalu berlebihan jadi bisa merusak konservasi hewan ya. Seperti itu. Atau kita memburu paus, misalnya makanya paus harus nggak boleh diburu oleh masyarakat seperti itu. Membatasi eksploitasi tadi oleh masyarakat ya sama satwa liar lainnya. Contohnya kayak di Indonesia jumlah harimau tinggal 500. Udah udah langka, udah mulai langka ya. Karena itu tadi kalau over konsumsi misalnya diburu buat pajangan ya kan itu nggak baik. Jalan-jalan macet. Makanya di negara Jepang itu kebanyakan pakai transportasi publik, kereta, bis. Jarang yang pakai transportasi kayak mobil buat pribadi itu jarang mereka bisa. Makanya masyarakat Jepang itu orangnya nggak egois ya, jadi lebih mementingkan kepentingan publik seperti itu. Kalau masyarakat di Jakarta contohnya itu kan egois ya, mau pakai mobil maunya adem ya. Jadi masyarakatnya jadi egois seperti itu. Kenapa masyarakat Jakarta egois-egois sih? Ya lihat ya, jadi karena sering macet-macetan secara psikologi dia bakal jadi egois. Coba kita pakai transportasi publik kayak masyarakat Jepang, mungkin masyarakat Jakarta misalnya atau kota-kota besar sifatnya secara psikologi enggak menjadi egois ya, karena memikirkan kepentingan publik. Terus spam email ya. Kalau kalian dapat spam email, misalnya perusahaan mengiklankan produk mereka, spam itu masuknya apa? Non excludable. Non excludable apa? Bukan hak milik kita ya. Jadi setiap orang bisa mendapat spam email. Jadi perusahaan melakukan spam email untuk ngiklanin. Cuman spam ini makin rivalry ya. Jadi semakin banyak spam maka makin tidak efektif. Misalnya kalian mendapat banyak spam email dari banyak perusahaan. Nah, nggak efektif. Efektifnya berkurang karena jadinya mengganggu kita. Nah, hal ini spam email ini adalah sumber daya milik bersama. Jadi kalau kita di spam email berlebihan, jadi sama aja kayak perusahaan yang iklanin itu overkonsumtif ya. Spam email karena email gratis, di spam terus. Nah, kita kan jadinya ngeblok ya, ngeblok spamnya. Jadi kita nggak baca spamnya lagi, di blok iklan-iklan mereka. Dimasukin ke spam. Nah, jadi karena apa? Sumber daya bersama spam ini karena penggunaannya berlebihan. Makanya perlu intervensi pemerintah seperti pemerintah harus bikin kebijakan biar perusahaan-perusahaan tidak melakukan spam berlebihan pada masyarakatnya. Kalian kan sering banget dapat spam berlebihan seperti ini. Supaya menguranginya gimana? Kalau secara individu kan kita mau nggak mau kita blok ya. Kalau dari pemerintah harusnya ada kebijakannya membatasi jumlah iklan oleh tiap perusahaan agar tidak membanjiri email kita ya. Jadi kesimpulannya, barang publik cenderung kurang tersedia. Jadi barang publik itu disediakan oleh pemerintah ya, bukan oleh swasta. Karena swasta itu akan muncul free rider. Setiap orang bisa mendapatkannya, terus juga tidak ada saingan. Jadi yang bisa menyediakan barang publik kayak pertahanan negara itu adalah pemerintah ya. Seperti itu. Contohnya bikin danau untuk wadah hujan biar nggak banjir. Itu kan yang menyediakan pemerintah ya. Kalau yang nyediain swasta kan misalnya ada satu keluarga yang bikin danau harganya 500 juta untuk biar nggak banjir, kan yang diuntungkan kan satu masyarakat ya. Cuman yang bayar kenapa satu orang doang? Makanya swasta nggak bakal bikin itu karena dia bakal mikirin untung ruginya ya. Jadi yang bikin adalah pemerintah ya. Sedangkan sumber daya milik bersama itu cenderung dikonsumsi berlebihan kayak itu. Contohnya di misalnya di danau itu ada ikannya,
kalau gratis dikonsumsi berlebihan ikannya bakal habis ya. Jadi masyarakat nggak bisa mancing ikan lagi. Makanya dibatasin untuk mancing misalnya dikenakan pajak seperti itu untuk mancing izin memancing. Oleh karena itu karena apa? Masalah ini muncul karena hak kepemilikan tidak ditegakkan dengan baik. Seperti itu karena gratis jadi setiap orang bisa mendapatkannya maka hak kepemilikannya nggak ditegakkan dengan baik. Jadi contohnya kayak udara, tidak semua orang tidak memiliki udara. Nah, cuman orang bisa bikin pencemaran terhadap udara, contohnya polusi kendaraan atau ngerokok ya. Bikin polusi udara, padahal udara bukan milik siapa-siapa. Jadi kalian kalau aksi rokok, ternyata itu kalian mencemari udara orang lain juga. Orang udaranya bukan milik kalian, kecuali udaranya udah kalian beli ya. Cuma kan nggak bisa ya udara. Itu bukan milik siapa-siapa ya. Jadi kalau kalian ngerokok itu kalian apatis terhadap orang lain. Jadi nggak peduli atau bikin polusi jalan raya. Mobilnya polusinya tinggi asapnya jadi nggak lolos uji emisi misalnya. Asapnya ngebul menyebabkan karbon dioksida terlalu banyak. Itu kalian nggak peduli sama orang lain. Padahal udara bukan milik kalian. Nah, makanya di sini butuh peran pemerintah. Contohnya, tadi pajaknya dipakai untuk pertahanan nasional. Untuk pertahanannya biar kita nggak dijajah lagi ya oleh bangsa lainnya. Makanya perlu bayar pajak tadi untuk pertahanan nasional. Pemerintah harus menyelesaikan masalah ini sumber daya milik bersama sama barang publik ya. Jadi bedanya barang publik sama sumber daya milik bersama udah paham ya. Ya, berikut adalah materi tentang barang publik dan sumber daya milik bersama ya. Terima kasih.